Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adzikru sabi, kita sampai di zikir yang ketujuh daripada susunan yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau di zikir yang ketujuh ini mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim thalatha marrat lam yadurruhu syai'un." Hadza lafdhu Tirmidzi. Zikir yang ketujuh Al-Habib Al-Haddad di dalam ratibnya, Bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alladzi la yadurru, yang tidak akan bisa menjadi mara bahaya, tidak akan bisa membahayakan, mencelakakan. Ma'a ismihi, jika di situ ada disertai ismihi, ismullah. Syai'un, apapun itu, fil ardi, di dalam bumi, di muka bumi, wala fis sama'i, ataupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim, karena Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Zikir yang disebutkan Imam Haddad ini dari hadis Nabi, Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada mara bahaya yang akan bisa menyerang kita, membahayakan kita, jika kita melakukan hal tersebut beriringan, bersamaan, dibumbui, disertai, dilindungi dengan ismullah. Bismillah, dengan nama Allah. Ketika kita memulai sesuatu apapun dengan nama Allah, la yadurru ma'a ismihi, yang kau lakukan itu dengan mulai dengan nama Allah, maka apa yang kau lakukan itu tidak akan dalam bahaya. Tidak ada yang bisa membahayakan kau ketika kau telah memulai dengan nama Allah, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Karena kau telah memulai dengan zat, nama zat yang memiliki dunia dan akhirat, dengan zat yang memiliki bumi dan langit. Oleh karena itu, zikir ini jika dibaca maka akan sangat memberikan manfaat kepada orang yang membacanya. Namanya Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak akan bisa membahayakan, tidak akan bisa menjadikan petaka, tidak akan menjadikan musibah. Ma'a ismihi, dengan kau memulai sesuatu pekerjaan apapun itu dengan ismihi, menyebut namanya, nama Allah, tidak akan bisa bahaya. Apapun, syai'un, apapun itu, fil ardi wala fis sama', yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pentingnya kita itu memulai sesuatu dengan bismillah. Namanya bismillah. Naam.
Ini ada beberapa faedah yang kita tulis tentang faedah an ismillah, tentang nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Apa istimewanya? Yang pertama adalah bada bihil Quran wa kutubul munazzal. Nama Allah ini, Bismillah ini, kalian kalau pengen tahu ini agung atau tidak, coba kalian lihat Bismillah ini menjadi background utama daripada Al-Quran, menjadi permulaan daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup keistimewaan dengan nama Bismillah. Kenapa? Quran mulainya dengan Bismillah. Wa kutubul munazzal, dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Dikatakan awwalu sahifah Ibrahim, lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Pertama turun lembaran itu tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh, Bismillah. Nabi Sulaiman, Bismillah. Jadi Bismillah ini sangat agung. Supaya kita memulai sesuatu itu dengan Bismillah. Makanya kitab yang Allah turunkan, dengarkan, kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, jumlahnya itu ada 104. Kitab yang Allah turunkan itu ada 104. Nabi Adam, kalau Nabi Adam berbentuk suhuf, lembaran-lembaran, ada 10. Nabi Syif ada 50. Nabi Idris ada 30. Nabi Ibrahim ada 10. Berapa jadi? 100. Sudah 100 ini. Punya Nabi Adam, Syif, Idris, Ibrahim. 10 Adam, Syif 50, Idris 30, Ibrahim 10, 100. Terus 4 yang berbentuk kitab. Musa, Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, wal Quranul Karim untuk Sayyidina Muhammad. Jadi semuanya ada 100. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai, dengarkan, sebagai tambahan juga, Al-Quran itu, kitab-kitab dulu itu kebanyakan juga diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, ada berapa tadi suhuf Ibrahim? Ada 10. Itu diturunkan kapan? Diturunkan awalul laila min Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan turun suhufnya Ibrahim. Kalau Taurat Nabi siapa Taurat? Nabi Musa. Di Yaumus Sadis fi Ramadan, di hari ke-sadis, ke-6, hari ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan salah satu asyar fi Ramadan, 13 di bulan Ramadan. Wal Quran, Al-Quran kapan? 17 Ramadan. Paham ya? Jadi Bismillah ini sangat agung. Kenapa? Semua kitab-kitab para nabi dimulai itu mayoritas dengan Bismillah. Makanya kata Rasulullah apa? Siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali, la yadurruhu syai', tidak akan ada yang bisa membahayakan. Enggak akan ada yang bisa membahayakan. Kenapa? Bismillah, dengan Bismillah. Paham ya? Dan juga istimewanya Bismillah apa? Sababul barakah. Penyebab keberkahan itu ada di Bismillah. Ini faedah kedua dari Bismillah. Apa? Ketika lama nazalat, ketika Allah menurunkan Bismillah itu, harabal ghaib. Yang namanya awan ini semuanya itu minggir. Jadi terang. Ilal masyriq, pergi ke timur. Wasakanatir riyah, yang namanya angin itu cuman sepoi-sepoi, nggak ada yang keras, tertiup keras. Bahaim, binatang-binatang nggak ada yang rame. Apa?
ansofatil bahaim, semua bahaim telinganya mendengarkan, biuduniha, warujimati syayatin, setan dipanai oleh para malaikat sehingga menjauh semuanya. Wa halafallahu bi izzati wa jalali, kemudian Allah bersumpah, Allah bersumpah bahwasanya tidaklah disebut ismullah ala syai'in illa baraka fihi. Allah bersumpah dengan kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah hambaku memulai sesuatu menyebut namaku bismillah, maka kecuali apapun yang dia lakukan akan aku sertai keberkahan, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau pakai bismillah semuanya akan menjadi Apa artinya berkah? Berkah itu kasratul khair, menjadi banyak kebaikannya, an-namah bertambah. Barokah itu idza halak fil mal, barokah kalau masuk ke harta, aktarathu, jadi banyak, sedikit kerasa banyak. Kalau idza halak fil walad, masuk ke dalam anak, kita punya anak, kemasukan barokah, aslahahu, akan menjadi anak yang soleh, jadi baik. Kenapa? Anaknya barokah. Idza halak fil jisim, badan kita dapat barokah, kecipratan barokah, guwathu, badannya akan menjadi kokoh, menjadi sehat kalau badannya barokah. Idza halak fil waqt, kalau barokah itu masuk ke waktu kita, maka apa? Maka amarathu, akan terisi dengan kebaikan. Jadi kalau ingin tahu waktu kita barokah apa enggak, kita lihat. Kalau di situ isinya kebaikan, berarti barokah. Idza halak fil qalb, kalau barokah itu masuk ke dalam hati, as'adathu, akan menjadikan hati yang beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Amin. Barokah, barokah. Gimana Beb dapatkan barokah? Dapatkan barokah itu ada beberapa macam. Di antaranya apa? Orang tua itu sumbernya barokah. Apa aja yang buat barokah orang tua? Doanya, maafnya, senyumnya, ini barokah. Yang kedua, guru, itu juga sumbernya barokah. Yang kedua guru, apa? Ridhonya, doanya, terus ucapannya, terus bekasnya. Apapun yang bekas dari orang soleh itu menjadi barokah. Yang ketiga, apa? Atharus shalihin. Atharus shalihin, yaitu adalah bekas daripada orang soleh. Bekas air minumnya kah? Bajunya kah? Sendalnya kah? Sampai dikatakan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahibul ghurfah, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini pernah ditanya, sababut tabarruk bi thiyabus salihin wa ni'alihim wa ma yattasil bihim. Kenapa sih orang itu kok ngambil barokah dari orang soleh, bajunya, sendalnya, ataupun apa yang berhubungan dengan orang soleh jadi barokah? Dikatakan li'anna thiyabahum ishtamalat ala ajsamihim wa ajsamuhum ishtamalat ala qulubihim wa qulubihim mahalun nadharul haq, falihada tahsulul barakah. Dikatakan bahwasanya kenapa sih? Karena bekasnya orang soleh itu kan nempel dengan badan mereka itu nempel dengan hati mereka itu nempel dengan nyambung dengan Allah, sehingga barokah. Ada juga di antara mereka itu yang ngambil barokah sendalnya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Idrus punya guru namanya Syekh Sa'ad ini dulu pembantu khaddamnya Habib Abdurrahman As-Segaf, Syekh Sa'ad ini. Kemudian ke anak beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran,
kemudian ke cucu beliau Al Habib Abdullah Al Idrus, sampai ke Habib Abu Bakar Al Adni. Panjang umur saya saat ini, cuman nggak punya keturunan saya saat ini. Makamnya ada di Furet, di sebelahnya pemakaman Zambal itu ada namanya Furet, Sesaat. Sampai para sholihin, para sahadat al-ba'alwi memuji kepada Sesaat. Saat ya nas man syafuhu saat tulaban. Saat wahai manusia, siapa yang memandangnya akan menjadi orang yang beruntung sama namanya. Saya saat ini termasuk gurunya daripada Al Habib Abu Bakar Al Adni. Beliau ketika Habib Abu Bakar Al Adni meninggal dunia mengatakan, kalau aku meninggal, tolong kotak itu buka dan kuburkan bersama aku isinya. Ketika meninggal Habib Abu Bakar Al Adni dibuka kotaknya dibuka, ada kotaknya dibuka, di situ ada kain hijau yang sangat bagus, dibuka, kemudian ada sendal. Ada 2 sendal tertulis hada na'lu syekhi wa sayyidi Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Ditaruh di bawah ditaruh di pelukannya Habib Abu Bakar Al-Adni, ditaruh kuburan. Ketika ditanya kenapa kok minta barokah sendal? Na'am li'anna na'al yahmilu dutha, karena sendal itu membawa jasad. Dan semua yang dari atas itu turunnya sampai ke bawah, sehingga sendalnya orang soleh itu dijadikan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat apa? Yaitu adalah as-shadaqah. Sedekah itu penyebab daripada barokah. Terus ada juga al-adl, sifat adil. Imam Ibnu Hajar mengatakan kathratun nuzulul khair wa tawalil barakat bisababil adl. Orang kalau punya sifat adil itu mendatangkan daripada keberkahan. Yang keenam apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Amin. Meninggalkan kemaksiatan itu juga membuat barokah. Dikatakan qala Sa'di man tarakal ma'asi wa nafsuhu tashtahi awadallahu arba'asya. Siapa orang yang dia ini meninggalkan kemaksiatan sedangkan dia menggebu, ingin ditahan, ingin maksiat, dia tahan sekuatnya untuk tidak melakukannya, maka Allah akan ganti dengan 4 hal. Jadi umpama ada orang mau melakukan maksiat ditahan, mau melakukan yang haram dilarang, mau melihat yang haram ditahan, Allah akan ganti dengan 4 hal. Apa? Imannya akan dikuatkan. Wasa'ah, kelapangan di hatinya itu merasa kayak habis disiram air es dingin. Ketenangan yang tidak dapat didapatkan dengan tempat yang lain. Yang ketiga, insyirahan, ketenangan. Jadi yang pertama kuat iman, yang kedua kelapangan, lega hati itu. Yang ketiga ketenangan. Sampai kata Rasulullah, dari tenangnya itu Allah berikan ke dalam hati itu tenang yang merasakan sebuah manis di dalam hatinya. Yang keempat, al barakah fir rizq. Orang kalau mau melakukan maksiat ditahan, maka Allah janjikan keberkahan di dalam rezekinya. Dan yang ketujuh, di antara sebab daripada barokah adalah apa? Zikrullah. Di setiap sesuatu kita bumbui dengan berzikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Naam. Terus ada perkara juga yang menghilangkan barokah. Apa perkara yang menghilangkan barokah? Uququl walidain, durhaka dengan orang tua, itu membuat barokah hilang. Jadi kalau ada orang durhaka, ingin jauh dari orang tua, kadang kan ada orang-orang bilang, aku pengen rumah sendiri, mau ninggalkan, gak enak satu rumah sama orang tua, gak enak satu rumah dengan mertua. Bener, tapi salah. Amin. Loh, cita, kamu gak mau tua kan? Kau gak betul ya? Kau coba jadi mak lampir ya?
Kon kok bakal duwe mantu lampir luwih parah teko raimu. Sabar. Tapi Habib tidak tahu orang tua sama. Orang tua saya itu Habib tidak tahu. Endi ana wong tua kok sing anu endi. Memang orang tua itu Allah buat kayak gitu. Apa tujuannya? Supaya Allah ingin mengampuni dosamu. Ojo amin sih, sabar dhisik. Nek jere wong nget-nget beb tak buwe pada. Semua orang tua ya kayak gitu. Allah menguji. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu sabar dengan orang tuamu, aku Allah akan menggantinya. Aku Allah akan mengharamkanmu dari api neraka. Aku Allah akan mengangkat derajatmu. Aku Allah yang akan membuatmu beruntung di dunia dan di akhirat. Aku Allah berhutang kepadamu, akan menciptakan anak yang akan berbakti kepadamu. Paham ya? Sing sabar. Paham ya? Yang sabar. Yang kedua, ba'id anis sholihin, jauh dari orang soleh. Jangan merasa bahagia kamu kaya kalau kamu gak pernah dekat dengan orang soleh. Kebahagiaan kamu itu gak lengkap, gak sempurna, hilang keberkahannya. Umur kamu, harta kamu, kesehatan kamu gak akan berkah kalau kamu jauh dari orang soleh. Paham ya? Makanya harus kamu punya orang soleh. Siapapun itu, baik kiai, kah, habib, kah, orang soleh siapa, kah, pokoknya yang penting dia punya ilmu, dekati, jadikan panutan. Paham gak? Cekel, benih cekel Madura, Madura yang soleh cekel, gitu. Jadi kalau ada orang soleh, pegang orang soleh itu buat panutan kamu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, yang menghilangkan barakah haram, terlibat bisnis haram. Semua yang haram itu menghilangkan berkah yang ada. Yang keempat, la yukar fiha ismullah. Tak perlu zikir, digerakkannya dan dibumbui dengan zikir. Paham ya? Gak dibumbui dengan zikir gak bisa. Semua bumbui dengan zikir, gerak-gerik kamu semuanya dengan zikir. Tanpa ada zikir nggak bisa. Polisi itu jadi ditakuti kan di sini ada level pangkatnya. Paham? Ketika pakai pangkatnya polisi ditakuti. Bener? Pakai baju preman, goblok itu apa dong? Begitu juga kamu di dunia ini. Kalau nggak punya bahagia, sebut nama pemilik dunia ini. Siapa? Allah. Bismillah, la yadur ma'isri. Kapan mau bawa Ismullah? Kemanapun, tidur kah, makan kah, jalan kah, jatuh cinta kah, bawa nama Allah, la yadur ma'isri. Syai'un bil ardi wal sama. Tidak akan bisa membahayakan kamu ketika kamu bawa nama Allah di setiap segi sudut kehidupan. Kalau bawa nama Allah, paham ya? Kalau tidak barokah. Yang kelima, berarti aturahim, memutus silaturahmi. Nah, memutus silaturahmi itu adalah membuat kita tidak berkah. Tapi saya tidak bisa Habib. Dia tak kasih saya. Laisa wafiq wasil bil mukaffik. Kata Rasulullah, orang silaturahmi itu bukan mukafah. Kamu dikasih jenang, kamu dikasih makanan, kamu balas makanan. Itu namanya jual beli, muqabalah syai', tukar sesuatu dengan sesuatu. Tapi silaturahmi itu adalah orang yang dia itu nggak ngasih kamu ngasih dia. Dia nggak nyapa ke kamu nyapa duluan. Kamu dicaci, kamu nggak balas caci. Itu namanya adalah orang yang silaturahmi. Nah, jadi itu istimewanya dari Bismillah ya. Yang kedua tadi, yang berapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad.
yaitu adalah ismun ajib wa sirrun azim. Istimewanya bismillah ini adalah nama yang sangat ajaib dan agung. Dengan bismillah ini jawab Safinah Nuh, kapalnya Nabi Nuh yang begitu besar di tengah ombak besar. Wa qala lahu fiha bismillah majriha wa mursaha. Bismillah. Nama orang yang membuat perahunya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, walanya Ibrahim, naran, selamat Nabi Ibrahim dari api. Bahkan masalah dijadikan api itu jadi sejuk, bukan dingin, sejuk dan membawa keselamatan. Dengan apa? Bismillah. Wa qulna ya nabi bardan wa salam ala Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pasangannya sama Allah. Jadi ketika ada sebagian riwayat mengatakan ketika Nabi Ibrahim itu mau dia sama lagi Namrud, diambilkan ke tepi, diambil ke tepi, mau dibakar terlalu besar apinya. Setan datang kepada Namrud, menurut apa tak? Kau lebih ngobong Ibrahim menurut buat itu ke tepi. Idenya setan. Wallahu alam, apakah ini asal mula adanya ketepil? Kita cari data kitab sezaman nanti. Akhirnya apa? Ditaruh Nabi Ibrahim itu di apa namanya? Ditarik. Ketika ditarik, suruh melepas. Kan terbang. Ketika ditarik, Allah ngirim malaikat. Untuk apa? Untuk megangi. Jadi wis ditarik kok gak iso miber. Ceket. Kemudian apa? Kata iblis, "Menurut iya iblis. Kan apa Ibrahim kok gak iso miber?" Iya, padahal sudah ditarik. Ceket sama apa dia? Ono malaikat sing nyekeli. Terus ya apa? Coba budakmu wedok kokon udo marah teko mrene, malaikat kok mlayu kabeh. Allahumma shalli. Akhirnya ada anunya disuruh deket, malaikat loh ada udo. Ya tapi ya gak ngono bahasa iki. Saya bahasakan yang mudah untuk dipahami orang-orang Gen Z iki lho kan. Gen Z kan iki lho. Akhirnya apa? Belayu malaikat ngilang. Nabi Ibrahim dijol. Jadi Ibrahim, tuh kok dijol aku ini? Akhirnya di atas malaikat datang lagi. Ya Pak Ibrahim, ada yang bisa dibantu? Ibrahim mang dijol. Saya apa yang bantu? Terus apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Aku memakai namanya Allah. Hasbi Allah. Cukup Allah wa ni'mal wakil yang bisa menjaga aku di setiap keadaan. Masya Allah. Kan orang itu Melayu, ada ini tidak perlindungan Allah dari segala manapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Paham ya? Jadi bismillah ini ismun azim wa sirrun azim. Nama yang ajaib, ismun ajib wa sirrun azim. Nama yang ajaib dan juga rahasia yang sangat agung. Nah, makanya orang itu kalau nggak memulai sesuatu dengan bismillah, dalam hadis kullu amrin dibalin la yuda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abta wa abtar wa ajdam. Kalau ada sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, itu akto, terputus. Akto diibaratkan terputus itu kayak sapi gak ono buntuti, wedhus gak ono buntuti, macan gak ono buntuti. Wah, ya kudu diwedaki bencong iki macan. Hah? Paham ya? Wa abtar. Abtar itu ibarat orang yang gak punya keturunan, sugih, ganteng, tapi gak duwe anak. Ajdam, kayak orang kena penyakit judam, wayu, wong wedok,
tapi belang-belang ini nih hitam rontok lambene sumbing. Nah, ini ibarat yang inti dari akto abentar ajdam adalah maktuul barokah wa qalilun naf'i. Artinya orang kalau nggak baca bismillah memulai sesuatu, maka diibaratkan seperti kambing yang nggak punya ekor, seperti orang yang nggak punya keturunan, seperti orang cantik tapi kena penyakit judam lepra. Artinya apa? Orang yang memulai dengan tanpa bismillah, maktuul barokah, sedikit daripada keberkahannya dan manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Terus yang keempat, awal ma yulaqil wahyu juga. Karena Jibril idza ja'ani bil wahyi awal ma yulaqi alayya bismillah. Kata Rasulullah, Jibril itu kalau nurun wahyu, wahyu pertama mulai bismillah. Ini istimewanya bismillah. Yang kelima, tahtawi ismullah al-a'zam. Bismillah ini ada unsur ismullah al-a'zam. Ismullah al-a'zam itu nama kalau kita minta dengan itu Allah akan kabulkan. Itu namanya ismullah al-a'zam. Nah, di antaranya ada bismillah. La ilaha illallah. Naam. Terus yang keenam, sabbahat ma'ahul jibal. Lamma nazala bismillah sabbahatil jibal hatta sami'a ahlal Makkah wa man biha faqalu sahara Muhammad al jibal. Ketika bismillah ini diturunkan, gunung itu membaca tasbih. Jadi kayak ada tamu biasanya disambut Tala al badru. Ini ketika turun bismillah, itu gemuruh daripada gunung-gunung yang ada di Mekah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Sampai didengarkan oleh penduduk Mekah. Sampai penduduk Mekah itu mengatakan sahara Muhammadil jibal. Muhammad telah menyihir gunung sehingga gunung mengeluarkan suara. Padahal apa? Ketika menyambut turunnya surat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketujuh, tufarrijul kurub wal humum. Bismillah ini bisa menghilangkan kesumpekan, galau. Kalau galau karena cinta, beb, wah ini berarti. Makin baca Quran biasanya seorang kena cinta. Karena tidak sadar loh, beratnya cinta itu membuat akal hilang. Sedangkan zikir itu bisa manfaat kalau dibaca dengan akal. Makanya saya contohin cinta-cinta ya. Dibujuki kan ini. Kok aina akhirat cinta-cinta. Nah ini cuma cerita. Apa kata Cupat Kai? Begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Ban ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, saya dengarkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, idza waqa'at fil warata ay sa'ab faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Paham ya? Siapa orang, kata Sayyidina Ali, yang membaca sumpah susah, saya sumpah gue masalah ini wis, masalah cinta, masalah opo kabeh bocor wis, insyaallah barokah dengan namanya Allah, asal kamu bacanya sungguh-sungguh dari dalam hati. Paham ya? Maka apa? Allah akan membersihkan hati kamu dan mensucikan kamu serta menjauhkan bala dan musibah yang sedang kamu alami. Kalau kamu sumpah susah, tertimpa masalah, kata Sayyidina Ali membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Semua dimulai dengan bismillah. Yang kedelapan, la sabila ala syaitan. Setan nggak punya jalan. Kalau kita mulai dengan apa? Dengan bismillah. Idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha. Kalau masuk rumah, wadkurullah. Masuk rumah, baca bismillah, baca zikir. Apa? Yaqulu syaitan la mabita lakum hauna
Makan malam baca bismillah. Wala asya'a. Apa kata setan? Wis ojo, jangan ganggu orang ini. Kita nggak bisa masuk juga nggak ada makan, nggak ada nginep, nggak ada makan di rumahnya orang ini. Kenapa? Masuknya baca bismillah, makannya baca bismillah. Begitu juga ketika wa fi bud'i ahadikum, ketika mau kumpul sama istrinya jangan lupa baca bismillah. Apa? Karena setan itu wasyarikhum fil amwali wal aulad, dalam urusan harta dan anak peranak setan itu ikut campur. Jadi kalau istri, dengar kan, saya pesan sama ibu-ibu, adik-adik, ukti-ukti yang bersuami, lek bojomu pas nyetater kupingnya kira no Kang, bismillah sih Kang. Kenapa? Kalau kamu nggak baca bismillah, maka setan itu ikut naruh saham. Delek saham bisa, sehingga kalau nanti kamu itu akikoh, setan teko. Apa lu? Waladi juga ada. Maka udah mirip aku waladi ada. Kenapa? Setan ikut campur, paham ya? Ya kalau kepingin sempurna beb, ya baca bismillah atau doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana minhu. Kepingin lebih sempurna, boco yasin ping 3. Jadi bojomu wis dandan turun nang kamar, yasin. Akhirnya bojomu apa ya metu teko kamar, dipikir mati tak di yasin bareng. Bismillah, minimal bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-9, min haitsul adat. Yanfa bila adat. Dengan apa yang ke-9 istimewanya bismillah adalah dari segi hitungan bismillah itu bermanfaat dengan tanpa bisa dihitung manfaatnya. Ada hitungannya bismillah itu. Sebelum tidur berapa? 11. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 11 kali sebelum tidur. Baca berapa? 11 kali. Baca berapa? 11 kali. Berapa? Baca 11. Bisa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Apa manfaatnya beb kalau dibaca sebelum tidur? 1. Amina min syaitan. Setan gak bisa masuk. Absaat gak bisa ganggu. Gendruwo gak iso. Kecuali gendruwo sing sarungan cicing. Maki kok baca yasin. Tetep iku. Ya air gendruwo. Yang kedua, amina min syarril insi wal jan. Selamat dari kejelekan manusia dan bangsa jin. Kemodung, kedungdung. Selamat. Cuman satu yang nggak bisa, ngandung. Aku baca bismillah le, enek gendruwo sing sarungan ngandung. Artinya kalau ada orang sihir atau jin, kalau kamu baca bismillah 11 kali sebelum tidur, selamat. Yang ketiga, as-sanikah. Selamat dari pencurian. Paham ya? Jadi kalau kalau mau tidur itu baca bismillah 11 kali, selamat dari pencurian. Makanya tapi bacanya harus mantep ya. Saya pernah dengar dari seorang kiai cerita ke saya. Jadi biar ini kono maling mlebu nang wong. Sering kemalingan, orang kaya dia, polos tuh. Datang ke satu kiai, "Yai, saya ini Yai. Kenapa?" "Oh, kemalingan terus, Yai." "Yes. Baca ayat kursi." "Wis ya, aku sing ono ngajian." Wong desa gak apa ayat kursi dipikir apa? Ya wis mulai. Masuk rumah baca ya kursi, ya kursi, ya kursi, ya kursi. Subhanallah, ono maling ketika masuk ke rumahnya katanya, ketika dia mau keluar dari itu gak ketemu. Lawange gak ketemu. Bawa akeh kursi tumpuan kabeh kan. Subhanallah. Ini kenapa? Ini pelajaran. Kuatnya husnudon yang ada di hatinya. Husnudon, dan orang dulu itu mantap. Ada lagi satu orang datang, "Yai,
Saya Yai mau punya anak, ngundang Kiai acara akikoh. Oh nggih. Insyaallah tanggal piro? Tanggal ini Kiai. Gak bisa Bu. Ya aja Yai doakan Yai, saya enggak bisa. Wis iki bocor kok nang acaramu bocor iki. Dikek bocoran. Iki bocor. Ya Yai. Dibocor didelok. Kalau doa akeket kok dikei doa tukaran doa akeket potong perlu ya ini aku yakin musuhi dibocok itu tukaran sampai dari bajingan deh akhirnya kiai desas-desus bahwasannya dapat ijazah dari kiai ini. Kiai itu ada bajingan hebat, doanya dari kiai ngawur, aku gak pernah doa wong dari bajingan. Hendaknya iya kiai panggil diceluk. Kan kok bisa anu kok hebat oleh. Iya iya doa yang dari kiai ini kiai. Doa apa ini? Doa akeket kiai. Doa tukaran ngawur dasmu. Iki doa akikoh. Mari ku dibaca wis gak mandi meneh. Wis seru ditengoni. Artinya apa? Ini hebatnya orang dulu. Orang dulu itu bodoh. Banyak orang bodoh dulu itu. Belajar soro, ngaji soro. Iya kan, gak duwe kayak mangan niku soro. Tapi hatine bersih wong piye. Saiki arek nom-nom wae sing hafal Quran. Apike sing hafal kitab, tapi hatine kotor. Iku bedanya. Jadi wong dulu itu ilmunya sedikit, barokah. Kenapa? Hatinya bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, al-hariq, selamat dari kebakaran. Wa mautul faj'ah, mati mendadak. Wa daf min kulli bala, dan semua bala musibah yang mau datang malam itu selamat kalau baca bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 11 kali. Terus dibaca 41. Bisa juga bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Inda udhuni majnun aw masru' afaqa min jununihi wa sur'ih. Dibaca 41 di telinganya orang gila. Jadi orang wong gendeng bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 41. Ya, tapi ya gini loh. Bacaan kayak gini nih ya nggak bisa langsung 41 langsung. Kamu jadikan bismillah itu mendarah daging dulu di diri kamu. Baru setas politik kok ini orang gedeng nang ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh telu nek tapuk lambemu kon. Atau lendak gendenge pindah nang kon. Ya aja langsung dipraktek ngono ta rek. Step by step. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga 51 ini dibaca bismillah indal hakim, dibaca di orang-orang yang zalim, menghadapi hakim, menghadapi orang yang punya utang gak bayar-bayar, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah 51 baru menghadap, insyaallah khasya'alahu akan menunduk kepada kamu. Jadi ono wong anu bocono bismillah 51 kali, orang yang ngerasa kasar keras di hadapan kamu bocono bismillah. Sikak mempan. Kayak ono pentungan itu tulis ono bismillah pentung nang ngene. Yang keempat 71 kali listisqa hasula muradu. Kalau 71 kali dibaca bisa untuk digunakan untuk minta hujan. Untuk istisqa, minta hujan. Yang kelima 100 kali bismillahirrahmanirrahim, 100 kali. Ala wajah au maskur sab'a ayyam azalallahu dzalikal wajah was sihir. Kalau ada orang kena sihir atau sakit dibacakan bismillah 100 kali setiap hari selama 7 hari. Jadi ada orang tuanya sakit baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 100 kali selama 7 hari berturut-turut. Waktunya bebas. Yang keenam 313 razaqallahu rizq min haitsu la yahtasib
maka apa? Dikasih rezeki tanpa disangka-sangka dari jalan yang tidak kita harapkan. Kerjanya ini dapat rezekinya dari arah sana. Kalau baca bismillah 313. Tapi yuk kerja yo. Bojo iki gak kerja. Jadi malaikat, jangan deh ya, jangan. Ya cok ngono rek, kerja tapi bojo iki. Yang ketujuh apa? 2500. Dibaca 2500 bismillahirrahmanirrahim. Hasanal futu. Paham? Dibaca selama 40 hari habis sholat subuh. Habis sholat subuh baca bismillah ini apa namanya 2500 bismillahirrahmanirrahim 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 selama 40 hari. Nah, kita kembali bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi. Itu tadi bismillah. Sekarang keterangan tentang la yadurru ma'a ismihi syai'un. Tidak bisa membahayakan dengan nama Allah. Kalau ada nama Allah nggak ada yang bahaya. Paham ya? Sakit dikasih nama Allah, menyebut nama Allah jadi sembuh. Paham ya? Kalah pun kalau dengan nama Allah jadi pemenang. Berusaha kalah tapi dengan nama Allah menang. Sahabat itu ketika fisabilillah, perang di jalan Allah, berperang dengan nama Allah, ketika ditosok perutnya jeruk keluar darah, diambil darahnya dilempar ke atas. Fustu rabbul Ka'bah, fustu rabbul Ka'bah, beruntung aku demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah beruntung. Jadi sing mateni gendeng hari ini. Dipateni ngomong menang. Kenapa? Karena orang kalau dia ini dengan nama Allah, kalahnya pun jadi menang. Matinya pun jadi hidup. Mati jadi hidup. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Jangan dikira orang yang mati di jalan Allah itu apa meninggal di jalan Allah itu mati. La bal ahya. Inna rabbihim yurzaqun. Mati sekalipun kalau pakai nama Allah dihitung hidup sama Allah. Kenapa? Semuanya bermulai dengan Allah. Mahabbah, jatuh cinta. Tapi cintanya itu atas koridor dengan yang dianukan oleh Nabi. Paham ya? Prosedurnya ngikuti prosedurnya Allah, maka cintanya akan dawam wasa'adah. Cinta jika mengikuti prosedur Allah dan Rasulullah akan apa? Akan selalu akan menjadi kekal dan keberuntungan. Nah sekarang ini kan cintanya nggak pakai labelnya, nggak pakai label Allah, labelnya cuma nafsu. Paham ya? Ujung-ujungnya bagaimana cara merupakan dia? Pret. Paham ya? Hati sumpah kasih Bismillah nggak akan bahaya. Hati yang galau, hati yang sumpah ditinggal mantan, ditinggal setan, ditinggal siapapun. Kalau kamu hati kamu isi dengan Allah la yadur. Hati yang ditinggal, hati yang kecewa, hati yang merana, hati yang duka, hati yang pilu, jika di situ diisi dengan nama Allah, ya la yadurru ma'a ismihi syai'un, akan menjadi hati yang sakinah wan nur, tenang dan bercahaya. Paham ya? Hanya Allah yang nggak bisa ninggal kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? La yadurru. Nggak akan bisa. Apa sih yang bahayakan manusia itu apa? Dengar. Yang bahayakan manusia apa? Mahabbatu dunia. Cinta dunia itu bahaya. Tapi kalau dunia kamu kasih nama Allah, ja'ala dunya akhirat. Kamu jadikan dunia itu akan menjadi bekal untuk akhirat. Kenapa? Dunia kamu bumbui dengan Allah. Apa yang kedua yang berbahaya? An-nafs, nafsu. Nafsu kamu. Tapi kalau kamu kasih Allah, apa? Mu'inan alal khair. Nafsu itu akan menjadi kendaraan buat kamu menjadi baik. Loh, nafsu itu gak harus dibunuh. Nafsu itu cuma diarahkan. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Meluapkan nafsu kamu pun kepada istrimu itu juga pahala. Kata sahabat,
afibut di ahadina sadaqah ya Rasulullah. Ayat di ahaduna syahwatahu. Kita datangi syahwat nafsu kita, dapat pahala. Kata Rasulullah, bukankah kalau diletakkan di yang haram dosa, begitu juga kalau diletakkan yang halal, begitu juga mendapatkan pahala. Kenapa? Meletakkan dengan koridor jalannya Allah, dengan prosedurnya Allah. Allah la yadurru, apapun nggak ada yang bisa bahaya. Hawa kita, keinginan. Ketika di situ keinginan itu ada nama Allah, tabaan lima ja'a bihin nabi, keinginan itu akan mengikuti, menjadi gak bahaya tapi menjadi manfaat karena pendorong buat kamu untuk mengikuti Rasulullah. Setan berbahaya, tapi ketika setan itu kita isi dengan ismullah, apa? Akan saat lari. Setan itu namanya khannas, ayahnas bidzikrillah, lari. Dia akan lari. Makanya nggak akan bahaya. Dunia nggak bahaya kalau ada nama Allah. Nafsu nggak akan bahaya. Hawa nggak akan bahaya. Setan sakit kan bahaya. Tapi kalau ada ismullah, yakun syifa wa dawa wa tawab. Sakit, tapi kalau ada nama Allah, sakitnya itu jadi pahala. Sakitnya itu akan sembuh dengan nama Allah. Maaf kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min in amrohu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan keadaan orang mukmin. Kena musibah, kena penyakit, sabar nyebut nama Allah. Sakitnya dihitung pahala. Dihitung pahala. Kamu sakit, sabar. Enggak biasa, mama, enggak datang ke pengajian rotib ini. Biasanya datang tapi karena sakit. Maka apa? Tapi karena kamu sakit, sabar, maka kamu dihitung hadir. Kamu nggak sholat jamaah karena sakit, tapi ketika kamu sakitnya sabar, Allah, maka apa? Dihitung dapat. Semua tidak ada la yadurru ma'a ismihi syai'un. Tidak ada yang bisa menjadi bahaya dan tidak membahayakan bagi kamu ketika kamu memulai sesuatu bi ismihi, dengan nama Allah. Paham ya? Bala, kena bala, tapi kamu sebut nama Allah, la yamassuhu wa yasrif anhu. Gak akan tersentuh kamu dengan bala, gak akan tersentuh kamu akan dengan musibah, bahkan bala itu akan menjauh dari kamu. Kenapa? Kamu terlindung dengan nama Allah. Paham ya? Nah, makanya bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Nah, sekarang apa Beb? Dari hadis Nabi itu apa manfaatnya zikir yang ketujuh ini? Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita lihat dari segi hadis. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama manfaatnya zikir ini. La yadurruhu syai', gak bisa dibahayakan sesuatu. Kata Rasulullah apa? Mamin abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin. Tidaklah seorang hamba mengatakan setiap pagi hari atau di sore hari, bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jika seorang hamba membaca ini di pagi hari dan di sore hari 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa membahayakan bagi dia. Dibaca ini. Makanya orang kalau sudah baca rotib haddad cukup. Nah ini sekarang cuman ibaratnya kita ini sedang rujak. Tahu rujak? Rujak dipreteli. Rujak itu isinya apa? Oh tahu itu manfaatnya apa? Oh betis, oh ini, oh itu. Kita sekarang sedang mereteli tentang apa isinya rotibul haddad. Oh ya? Nah, yang kedua, yahtawi ismullah al-azam. Ini bacaan ini mengandung ismullah al-azam. Karena dikatakan bahwasannya Abi Hasan Asy'adili itu mengatakan Allahumma inni as'aluka bismilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, aku memohon dengan nama yang tidak akan bisa membahayakan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa? Ismullah. Bismillah. Dengan bismillah, makanya bismillah mengandung ismullah al-azam. Dengan meminta dengan bismillah, maka Allah akan kabulkan. Yang ketiga, lisihatil badan, untuk menyehatkan badan. Dikatakan bahwasannya ja'a Arabi ila Rasulullah. Ada orang Arab datang ke Rasulullah.
Ya Rasulullah, inni sagimun la yastagimu ta'am wasyarabu fi ma'idati fatuli bisihah. Ya Rasulullah, perutku ini aneh, kalau makan apapun jadi masalah. Apa kata Rasulullah? Idza akalta ta'aman aw syaraban faqul bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim fa innahu la yadurru da'uhu wa in kana 'aziman. Kamu kalau memang sakit perut, suka makan bahaya, maka ketahuilah ketika kamu makan, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kamu akan diberikan sehat. Yang keempat, la yadurruhu sum. Racun tidak akan bisa berbahaya. Kalau baca ini dikatakan bahwasannya Abu Darda itu namanya Uwaimir bin Zaid, punya budak, tiap hari diracun sama budaknya selama 40 hari. Ditukokno racun tikus mari, racune kucing mari, racune asu mari, sampai racune gajah. Gak mati-mati Abu Darda. Akhirnya di hari ke-40 diberikan sianida, dikasih racun, gak mati-mati. Pembantu ini, budaknya ini kaget, karena orang dulu itu kan beli budak dulu itu kayak beli sepeda di pasar itu kan, gak lagi sing numpak biyen yo apa baut-baute apa, beli budak itu kan gak tahu sifatnya budak ini apa. Diracun 40 hari, sampai hari ke-40 gemeter si budak ini gemeter, mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, min ayyi jinsin anta. Kau niki makhluk apa Abu Darda? Loh, ana adami mitluk, aku manusia. Allah kan titik menungso, kau niki jin, lek jin malaikat. Apa? Kau niki tak racun 40 dino lho Abu Darda, gak mati-mati. Jadi kau ndak Rasulullah ngajari aku, kapan kamu ragu lihat makanan takut merasa bahaya, maka aku selalu membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bisa dicoba. Tapi kayak tadi harus mendarah daging dulu. Mulai manggil itu racun tikus, tahlil menika. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelima, istimewanya dari bismillah ini, paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Yaitu adalah 3 in 1. Apa? 3 doa 3 in 1. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ini adalah doa 3 in 1. Kenapa kok dikatakan doa 3 in 1? Karena satu bacaan mengandung 3 poin penting. 1, jalil mu'adzir, manjur. 2, adimun nafak, sangat multifungsi. Yang ketiga, wal barokah, menjadikan keberkahan. 3 in 1. Sampai dikatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Hadza doa jalilun mu'adzir adimun naf'i wal barokah. Jadi doa 3 in 1. Itu yang kelima. Yang keberapa? Yang keenam, la yusib faj'atul bala. Tidak mungkin terkena bala yang mendadak. Jadi kalau ada bala, SMS disik nang sampeyan. Dikasih firasat dulu. Gak moro-moro langsung belum. Enggak. Apa dikatakan bahwasannya man qala hina subi yumsi lam yusibu fuja'atu bala'in hatta yumsi. Kalau kita baca di pagi, mulai pagi sampai sore, kita tidak akan terkena balak secara mendadak. Kalau kena balak pasti ono firasat ini. Paham? Kalau baca sore, dari sore sampai subuh tidak akan terkena balak yang mendadak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir sebagai penutup khulasa fadl hadal dzikir. Ringkasan daripada dzikir ini
secara garis besar ada 5 poin. Zikir ini secara garis besar Bismillahirrahmanirrahim secara garis besar ada 5. 1. Al-malaikat tarfa'u qailahu. Orang kalau baca ini malaikat menyanjungnya. 2. Wa syaitan tadallalat inda dzikri. Setan kalang kabut ketika orang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wasum irtafa'a ghadbutu inda dzikri. Racun fungsinya itu akan menjadi netral ketika dibacakan ini. Ada salah satu sahabat dikatakan, kalau memang benar kata orang Yahudi, kalau memang benar ini kamu tidak berbahaya bacaan dari Nabi Muhammad, coba minum racun ini. Diambil itu minumannya, langsung diminum. Subhanallah, ndak bahaya tambah seger. Aku ket mangelar ya. Aku delok kanan kiri ku ngombe kabeh cita. Makanya tak cepetno be aku ajane sik dawa, tak cepetno sampai tutuk kene iki ya. Sebelahku larutan kabeh lho iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, sampai apa? Enggak membekas. Makanya apalagi di zaman sekarang ini, dengarkan, di zaman sekarang ini tempatnya racun, ya, tempatnya racun sekarang ini. Kita lihat Nabi Musa itu ketika Allah mengatakan bahwasanya ditegur Nabi Musa, Musa, kenapa kamu sakit gigi ya Allah? Loh, kenapa tidak minta sama aku? Malu ya Allah, masa cuma sakit gigi minta sama engkau? Loh, jangankan gigi, sandalmu pedot cici jaluk anakku Musa. Aku akan kirim hambaku yang akan betulkan sendalmu. Ya akhirnya Allah sakit gigi. Wis konan nang Bangkalan. Nyari merongki Musa. Suruh nyari apa? Merongki. Kelor. Nang Bangkalan gere kelor, taruh gigimu. Diambil merongki, taruh. Subhanallah, sembuh. Dapat berapa bulan, sakit lagi Nabi Musa. Langsung kemana? Bangkalan gere-gere. Dipasang, gak waras. Detik gua merongki, bikelentang, tak beres. Ya Allah, kok gak sembuh? Apa kata Allah? Ya Musa, kau lupa. Li'annaka fil maratil ula dhahabta bi amrina. Kau pertama berangkat ngambil daun itu perintahku. Wa fi hadil marra dhahabta bi nafsik. Yang pertama kamu berangkat dengan dirimu sendiri. Falam tushfa, enggak bisa sembuh Musa. Yang hasil kesembuhan itu aku, itu cuma pelantara. Apa kata Allah? Alam ta'lam ya Musa. Ini dengarkan penting. Alam ta'lam ya Musa. Ana dunya wa ma fiha sumun qatil. Dunia dan di sekitarnya itu adalah sumun qatil, racun yang mematikan. Fa inna ma yuslihuha dzikrullahi ta'ala 'alaiha. Jika kau ingin menetralkan racun yang ada di dunia ini, maka setiap kau lakukan sesuatu, makan sesuatu, berlakukan sesuatu, maka sebutlah namaku, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau ya? Nah, jadi khulasohnya malaikat ada 5. Malaikat menyanjung orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua syaitan kalang kabut. Yang ketiga racun akan netral. Yang keempat Sayyidul Bashar ar-rafaqa qadrahu. Nabi sudah menyebutkan nanti agungnya bacaan ini. Dan yang kelima Rabbul Arsy qad manahaka sirrahu wa fadlahu. Allah telah memberikan bocoran kepada kamu tentang rahasia namanya dan keagungannya. Dikasih tahu sama keagungan namanya. Paham ya? Maka dari itu fa in tabdul majdahu wa fakhrahu, jika kalian menginginkan keagungan, kemuliaan, maka dikatakan fala tataharrakil harakat, jangan bergerak sebuah gerakan, jangan menetap di sebuah tempat illa bidzikri, kecuali kau bumbuhi dengan zikir. Karena dengan zikir kau diberi rezeki,
Dengan zikir kau dijadikan beruntung, dengan zikir kau dibuat selamat, dengan zikir kau diberikan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma insyaallah.